garis itu sintaktis. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan memulai dengan doa, dan doa dipimpin oleh Kania. Baik, shalom anak-anak semua. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Semua sehat-sehat hari ini? Sehat. Tadi sudah makan pagi, sudah sarapan? Sudah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi dalam pelajaran KKA di sekolah SMP Kristen Gideon Karabai. Kakak cek pendaftaran dulu. Semua masuk? Masuk. Sudah. Michael dengan Sharon saja yang izin. Ya. Jadi 2 orang tidak masuk. Izin karena Sakit. Michael sakit. Sarah pindah. Oke. Sarah pindah alamnya. Oke, baik, terima kasih. Bagi kita semua berdiri. Stand up. Ya. Nanti satu buah lagu nasional Pak Indonesia Tanah Air. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala laskar lebih puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta dimulai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari Tuhan sampai akhir menutup mata. Oke, lalu kembali. Oke, jadi semua anak-anak bisa melihat di sini. Ya, ini tentang berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Ada yang tahu tentang berpikir komputasional? Ya, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logika, logis, berpikir sistematis, juga berpikir dengan menggunakan alat pembantu atau menggunakan mesin komputer. Ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu ada apa? Dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Ini yang pertama dari dekomposisi ini adalah proses pemecahan masalah besar menjadi masalah kecil. Artinya bahwa di kelas ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang ada. Tujuannya untuk kita bersatu untuk dalam kelas ini bersatu untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan kelas yang besar menjadi sebuah persoalan yang kecil. Yang kedua yaitu tentang pengenalan pola. Nah, anak-anak untuk pengenalan pola sendiri, ini sama halnya atau bisa diartikan bahwa pengenalan pola ini adalah kita mencari sebuah kesamaan. Jadi di kelas ini ada laki-laki dan juga ada perempuan. Kita memiliki jumlah laki-laki sekian dan jumlah laki-laki perempuan sekalian. Sebagian. Jadi ada kesamaan-kesamaan yang ada di kelas
yaitu antara laki-laki dan juga siswa perempuan. Yang berikut adalah yang ketiga adalah apa? Abstraksi. Abstraksi ini, abstraksi itu artinya bahwa proses pengenalan hal-hal yang penting, yang lebih prinsip. Contoh, kita sekarang menggunakan baju olahraga. Baju yang kita pakai adalah baju olahraga. Kita tidak lihat dari baju ini dia mau bermerek apa, kita tidak ini. Yang penting hari ini kita menggunakan baju olahraga. Ya, jadi sesuatu hal yang penting seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tentang algoritma. Jadi untuk algoritma sendiri adalah sebuah proses mengenali hal yang penting. Jadi apa? Coba katakan ulang. Algoritma adalah proses urutan menyelesaikan masalah. Itu menjadi yang algoritma atau yang terakhir, proses menyelesaikan masalah. Jadi untuk proses menyelesaikan masalah ini, anak-anak perlu tahu bahwa di dalam kelas atau kita sebagai siswa, kita mau menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya itu kita menggunakan sepatu atau kita mau memakai sepatu. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama kita harus ambil sepatu. Yang berikut kita pakai apa? Setelah kita mau pakai sepatu, kita sebelum pakai sepatu apa yang dulu yang kita? Ya, setelah itu kita pakai sepatu. Setelah pakai sepatu tentu ada ikat tali sepatu. Ya. Jadi itu adalah merupakan algoritma atau proses untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Jadi itu seperti itu. Ya. Jadi ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses pemecahan masalah yang besar menjadi kecil. Terus yang kedua adalah pengenalan pola. Kita mencari persamaan itu yang tadi Pak sudah katakan bahwa mencari persamaan itu artinya bahwa kita di dalam kelas ada laki-laki, ada siswa perempuan. Terus yang algoritma adalah proses urutan menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada urutan maka tiga itu proses mengenali hal yang penting. Jadi hal yang penting itu contohnya kita hari ini menggunakan baju olahraga, maka baju yang kita kenakan itu adalah baju olahraga. Tidak untuk kita harus baju yang bermerek, tapi yang penting hari ini kita menggunakan baju olahraga. Terus yang terakhir itu adalah algoritma. Algoritma itu adalah proses urutan menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah dia punya proses atau urutan seperti yang tadi Pak sudah katakan bahwa ketika kita memakai sepatu, maka urutan-urutannya adalah kita dulu yang bisa pakai kos kaki. Setelah kita habis kos kaki, kita pakai sepatu. Setelah pakai sepatu, ikat sepatu. Ya, itu adalah urutan dari algoritma atau kita dengan contoh kita memakai sepatu. Ya. Terus yang terakhir ini ada gambar apa? Ya. Yang laki-laki ini adalah cara merebus mie. Ya. Coba anak-anak bisa diartikan cara merebus mie. Artinya kita ambil sebuah topik dalam merebus mie ini tentang berpikir komputasional. Yang sudah disediakan kalau mie sudah masuk ke dan merata tambahkan bawang goreng dan mie siap disebentar. Mempresentasikan hasil kerja kami yang pertama ada
Oke, paham ya? Ya. Ya, nanti baru kita ya. Jadi hari ini cuma dari kelompoknya Sarah yang presentasi tentang masih dalam paparan. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Kiranya apa yang kita dapatkan hari ini boleh dapatkan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri pelajaran hari ini. Pak Guru minta Michael pimpin doa. Ya, sekalian dengan ya. Mari kita berdoa. Pelajaran